Halo semuanya, saya Catherine absen 11. Saya Candice dari kelas 72, absen 8. Saya Joyce nomor absen 21. Dan saya Dilan absen 17. Hari ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang masalah yang terjadi pada bumi kita, yaitu pencemaran tanah dan pencemaran air. Apa itu polusi? Polusi adalah pencemaran lingkungan, yaitu dalam lingkungan tersebut ada banyak zat-zat atau hal yang berbahaya, seperti fluor dioksida, ozon, dan banyak lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah barang atau hal yang tidak seharusnya ada di dalam tanah. Contohnya seperti botol plastik, kantong plastik, residu makanan, dan banyak lagi. Salah satu contoh lokasi yang terdapat pencemaran tanah adalah Jalan Ancol Selatan. Saat kami mengunjungi daerah tersebut, terdapat banyak sampah seperti kantong plastik, makanan residu, dan botol-botol plastik. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, mengairi saluran, dan menyamai tanah. Polutan yang kami temui pada lokasi adalah ekstraksi binatang dan manusia, serta limbah urban seperti sampah plastik dan kaleng bekas. Dampak pencemaran tanah bagi lingkungan sekitar adalah warga hidupnya akan lebih jorok dan kotor. Dampak ekonomi yang masyarakatnya adalah penjualan tokonya yang menurun dan membuat pembeli tidak nyaman karena lingkungannya kotor dan jorok. Dampak sosial yang dapat terjadi adalah terjadi konflik sosial dalam masyarakat. Dampak budaya bagi lingkungannya adalah penduduk yang tinggal di area sana gaya hidupnya menjadi lebih kotor dan menjadi tidak higienis. Dampaknya terhadap kehidupan di lingkungan tersebut dalam aspek kesehatan adalah warga akan lebih mudah menjadi sakit dan lebih mudah untuk terkena bakteri. Cara mencegah dan mengatasi pencemaran tanah adalah tidak membuang sampah atau zat-zat berbahaya sembarangan. Oleh karena itu, ayo hentikan pencemaran tanah sekarang, karena tanah bebas polutan adalah kunci bagi kesehatan dan masa depan yang berkelanjutan. Berdasarkan narasumber kami Sirahaya, seorang pemilik warung di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa pencemaran tanah memiliki dampak yang signifikan terutama aspek sosial dan dalam aspek lingkungan. Dampak pencemaran tanah dalam aspek lingkungan dan sosial adalah penurunan kualitas air tanah yang dapat mengakibatkan tanaman lebih sulit untuk bertumbuh dan pola hidup warga akan lebih jorok dan lebih mudah sakit. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Jadi pencemaran air ini merupakan suatu kondisi di tempat atau wilayah penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Di lokasi yang kami telah pilih yaitu Pantai Ancol, terlihat ada pencemaran air karena banyaknya sampah. Berdasarkan narasumber kami, Reidi, yaitu seorang penjaga kebersihan di Pantai Ancol, dapat disimpulkan bahwa pencemaran air memiliki dampak besar bagi masyarakat di masa depan, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampaknya adalah penurunan penjualan tiket ke tempat wisata tersebut karena tempatnya yang bau dan kotor. Selain itu, bisa membuat orang yang berwisata sakit. Pencemaran biasanya dilakukan oleh aktivitas manusia. Contohnya, setelah berwisata, di sekitar pantai, sampahnya dibuang ke laut dan bukan di tempat sampah. Pada gambar ini terlihat bahwa air yang kami ambil dari pantai lebih kuning, sedangkan air yang bersih tidak ada warna kekuningan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat berdampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan manusia karena akan menurunkan kualitas air yang kami minum. Penyebabnya adalah dari wisatawan yang masih kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Walaupun sudah ada tempat sampah, banyak yang memilih untuk membuang sampah sembarangan, terutama membuang botol plastik dan sisa plastik makanan. Proses itu terjadi karena kebanyakan dari aktivitas manusia yang meninggalkan banyak sisa limbah dan sampah. Polutan yang kami temui pada lokasi adalah limbah urban yaitu seperti plastik. Dampaknya pada lokasi tersebut adalah banyak orang yang mengunjungi merasa tidak nyaman karena lingkungannya yang kotor dan karena pemandangan lingkungan pantainya akan menjadi kurang menarik untuk dilihat. Dampak sosial di lokasi tersebut adalah terjadinya konflik sosial. Dampaknya dalam bidang ekonomi adalah keindahan dan estetika pantainya berkurang karena adanya pencemaran. Oleh karena itu, semakin hari pengunjung akan berkurang karena lingkungan yang tidak nyaman. Dampak dalam bidang budaya adalah menurunnya kesadaran warga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dalam bidang kesehatan, dampaknya adalah setelah wisatawan mengunjungi lokasi tersebut, wisatawan akan lebih mudah sakit. Cara mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air adalah dengan membuang sampah seperti plastik pada tempatnya, tidak ke laut, danau, dan lainnya. Maka ayo jagalah kebersihan untuk menjaga kehidupan di masa depan. So from now on, we should remind other people how bad littering is.
Littering can cause the surrounding environment to be more dirty and more germs will grow rapidly if we keep littering. To reduce it, we must show other people how to throw trash properly by putting signs about where to throw the trash. When it's done, the environment will be less dirty and less smelly. We also can encourage the authorities to give fines to the one who do littering. First of all, pollution can cause health risks like asthma and cancer disease. Other than that, it can also cause environmental damage and can harm trees, animals, and the whole ecosystem because of the pollution. By caring more, we can stop pollution. One of it is by reusing the plastic and also throwing stuff like unsafe chemicals to its right place, like a safety bucket, so it doesn't pollute our environment. And that's why we must protect our earth and stop pollution, because it makes our environment unhealthy and can harm beings on earth. We need to take our responsibility to cleaning our environment, to protect our nature, our wildlife, and our plant from the pollution. By throwing trash, we can also prevent of the harmful bacteria and diseases from our healthy body. A clean environment also improves the quality of life, making places more enjoyable and healthier to live in. I throw this statement because it encourages everyone how to take action and showing how cleaning benefits both the environment and the people. Did you know, according to the UNEP, soil contamination and degradation have affected at least 3.2 billion people across the globe. That is about 40% of the entire world's population. Alarmingly, a report also stated that solid waste production will grow from 2.1 billion tons in 2023 to 4 billion tons by 2050. This is caused by bad waste management and disposal, leading to the leaching of harmful substances into the soil. So, what can we do to prevent and perhaps stop this contamination? Well, it's actually really simple. We must separate our trash and recycle to prevent waste from ending up in landfills. Now, instead of relying on chemical fertilizers, we should switch to organic compost to promote healthier soil. Additionally, we should start planting more trees and maintaining gardens to help prevent soil erosion. Lastly, educating friends and family about soil conservation should help raise awareness and inspire others to take action.